Ya, selamat siang Pak Nano. Selamat siang. Nama saya Hendartono Jayusman. Nama panggilan supaya lebih akrab dengan Nano. Lahir di Bandung. Tinggal di sini dari sejak tahun 1965. 56 ya? 56. Iya, 56 tahun. Saya umur waktu itu 26 ya, kalau nggak salah. Iya. Oh, kebetulan saya Sekpri Dubes yang kedua, Pak Sambas Atmadinata. Beliau mantan Menteri Veteran. Kebetulan waktu itu KBRI gitu membutuhkan tenaga gitu. Jadi saya masuk dari sejak tahun 1968. Saya karena bekerja di KBRI tentunya nggak ada hubungannya dengan ini. Waktu itu memang ada kira-kira ada 40 mahasiswa gitu, mahasiswa ikatan dinas ya, MAHID itu. Jadi terbagi gitu, apa namanya, ada yang tidak datang lagi ke KBRI gitu, tapi sebagian ada juga yang pro pemerintah Republik Indonesia. Saya terakhir itu tahun 1995. 27 ya? Iya. Sudah takdir barangkali ya. Jadi ya karena lama di sini jadi pergaulan itu banyak juga dengan ya istilahnya tercantol gitu. Kebetulan waktu itu saya tinggal di sana kan di persis di Strada Paris ini kan Wisma Duta. Wisma Duta. Terus saya kenal dengan tetangga itu rupanya mengadakan pesta gitu, nggak tahu ulang tahunnya beliau. Teman saya juga mengundang mantan pacar adik. di situ ketemunya. Dari pihak orang asing sih tidak masalah, cuman kalau dari pihak ini warga Rumania, terutama yang bekerja di institut ini Rumania gitu, pemerintah Rumania itu suka dibuntutin gitu, diawasi gitu lah adanya gerak-geriknya gitu. Jadi tapi kalau bekerja di ini yang biasa sih nggak apa-apa sih. Dulu ya akrab gitu, terus udah gitu mungkin pernah ditegur itu ya, jadi jaga jarak gitu, kasihan. Dengan Bapak? Iya, itu memang karena mereka takut karena pekerjaannya itu. Ya kalau di luar sih kan enggak ini kan seperti orang Indonesia lah. Enggak, maksudnya banyaknya di rumah aja misalnya kumpul-kumpul atau dengan teman-teman gitu. Kalau di luar sih terbatas kita juga. Misalnya kita ini kalau berkunjung misalnya ke ke luar kota gitu, mobil itu lebih baik gitu. Mobil saya misalnya pakai TC kan dulu namanya ini dari kedutaan gitu. Harus parkirnya jauh gitu. Karena misalnya kita sewa rumah gitu, yang sewa rumahnya juga takut kan, wah kenapa menerima orang asing begitu, curiga lah kalau terhadap orang asing. Makanya kalau waktu saya mau menikah itu harus nunggu approval dulu gitu dari namanya tuh dewan ya, lembaga inilah negara. Jadi itu
nunggu. Kebetulan cepat gitu anunya, apa namanya, approvalnya hanya 6 bulan. Ada orang Afrika yang nunggu-nunggu, anaknya sudah 2 atau 3, tapi nunggu gitu. Akhirnya di approval juga gitu. Ya, sampai bertahun-tahun Iya. Pak berarti ya? Iya, ada yang begitu. Iya. Dari pihak orang Rumania yang mau nikah dengan orang asing tuh pasti dia kan menanyakan tetangga-tetangga tuh, ditanya ada hubungan apa gitu. Oh, yang tidak terlupakan ya itu apa namanya, bahan pangan ya, misalnya daging itu tidak ada di luar itu. Kadang-kadang kalau ada misalnya diumumkan, wah itu antrinya orang-orang untuk mendapatkan itu dari jam 2 pagi itu kedutaan itu betulnya ada 2 toko itu yang untuk bahan pangannya. Jadi nggak ada masalah sih untuk kita sih. Teman-teman itu yang perlu misalnya bahan pangan yang nggak ada di luar itu pada titip. Jadi saya tuh kalau beli daging tuh nggak pernah 1 kilo 2 kilo, 10 kilo, 20 kilo gitu ya. Karena untuk titipan itu kasihan mereka. Langka karena diekspor gitu. Ya ambisinya itu waktu itu presidennya untuk melunasi hutang-hutang negara, jadi dikorbankan rakyat. Susu adalah, kalau susu mungkin nggak begitu diekspor ke aku itu. Ya itu bahan-bahan yang langka itu ya. Daging memang. Pepsi Cola ada sih karena ada pabriknya gitu di Konstansa sana. Kalau yang begitu-begitu sih nggak masalah. Nah, tadi kan Pak Nano udah cerita sama kita, itu baru sedikit ya Pak ya? Iya. Baru sedikit. Baru sedikit dari pengalamannya Pak Nano hidup di Rumania selama hampir 56 tahun. Jadi itu masih sedikit banget ya, sahabat KBRI Bukares. Nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Nano. Oke. Dah.